Halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Jersey Arisana Simarmata, Elba Damanik, Fendi Armando, dan saya sendiri Natalia Febrianti Purba. Adapun materi yang kami bahas ialah lingkungan dan budaya dalam organisasi. Organisasi dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan tidak terlepas dari lingkungan eksternal ataupun external environment, di mana organisasi merupakan suatu wadah untuk memproses masukan ataupun input menjadi keluaran ataupun output. Input merupakan faktor-faktor produksi atau sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, uang, dan energi yang diproses dalam organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Ketersediaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, uang, dan energi yang diproses dalam organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Ketersediaan sumber daya tersebut dapat diperoleh dari luar organisasi itu sendiri maupun berdiri sendiri. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Di mana lingkungan eksternal mikro terdiri dari satu pelanggan atau customers, di mana pelanggan membeli produk, barang, dan jasa. Perusahaan tidak dapat hidup tanpa dukungan pelanggan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan usahanya, suatu perusahaan perlu mengamati perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu yang kedua, pesaing. Pesaing adalah perusahaan di dalam industri yang sama dan menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Perusahaan harus melakukan analisis bersaing, yaitu menentukan siapa pesaingnya, mengantisipasi pergerakan pesaing, serta memperhitungkan kekuatan dan kelemahan pesaing. Lalu yang ketiga, pemasok. Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Lalu yang keempat, perwakilan pemerintah. Peraturan industri yang ditetapkan oleh perwakilan pemerintah harus ditaati oleh organisasi dalam operasinya, prosedur perizinan, dan pembatasan-pembatasan lainnya untuk melindungi masyarakat. Yang kelima, lembaga keuangan. Organisasi-organisasi tergantung pada bermacam-macam lembaga keuangan, seperti bank-bank komersial, bank-bank investasi, dan perusahaan-perusahaan asuransi, termasuk pasar modal. Lembaga keuangan ini sangat dibutuhkan perusahaan untuk menjaga dan memperluas kegiatan-kegiatannya, seperti pendanaan untuk membangun fasilitas baru dan membeli peralatan baru, serta perbelanjaan operasi-operasinya. Lalu yang keenam, partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, tetapi secara bersama-sama bisa menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Lalu yang ketujuh, regulator atau pembuat undang-undang. Regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis dengan membuat aturan-aturan main yang dapat disepakati oleh semua pihak di masyarakat. Lalu yang ke-8, masyarakat umum. Masyarakat umum adalah keseluruhan pihak yang tidak termasuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang disebutkan di atas. Lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro terdiri dari satu, ekonomi. Keadaan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi sebagian besar organisasi yang berproses di dalamnya. Pada suatu keadaan perekonomian yang sedang tumbuh, secara umum kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli suatu produk atau jasa meningkat. Kedua, teknologi. Teknologi adalah pengetahuan, peralatan, dan teknik yang digunakan untuk mengubah bentukan masukan ataupun input menjadi keluaran ataupun output. Yang ketiga, politik hukum. Komponen politik atau hukum adalah undang-undang, peraturan,
dan keputusan pemerintah yang mengatur perilaku usaha. Yang keempat, sosial budaya. Komponen sosial budaya merujuk kepada karakteristik demografi serta perilaku, sikap, dan norma-norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat tertentu. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah kejadian dan kecenderungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen, karyawan, dan budaya organisasi. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi adalah pemilik organisasi atau owner, pengelola organisasi, para staff, anggota, atau para kerja employees, serta lingkungan fisik organisasi. Pemilik organisasi atau owners. Para pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya. Dinyatakan sebagai pemilik organisasi misalnya adalah para pemegang saham, anggota atau koperasi, atau juga individu jika perusahaan tersebut bersifat individu dari segi kepemilikannya. Tim manajemen atau Board of Management of Directors. Tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. Para anggota atau para pekerja. Para pekerja inilah yang sehari-hari bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena tingginya peran pekerja, maka mereka merupakan aset bagi organisasi atau perusahaan. Lingkungan fisik organisasi atau physical work environment. Lingkungan fisik organisasi adalah sumber daya selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan, seperti sumber daya uang, financial resources, sumber daya alam, natural resources, dan sumber daya informasi. Budaya organisasi. Arti penting dan peranan budaya organisasi. Menurut Toshi, Rizzo, Carroll, seperti yang dikutip oleh Munandar, budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan, dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi. Pemahaman budaya organisasi sebagai kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai yang mengikat semua individu dalam sebuah organisasi seharusnya menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi. Secara spesifik, peranan budaya organisasi adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri anggota organisasi, menciptakan keterkaitan emosional antara organisasi dan karyawan yang terlibat di dalamnya, membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian. Dengan demikian, budaya organisasi berpengaruh kuat terhadap perilaku para anggotanya. 10 karakteristik yang menggambarkan esensi budaya organisasi menurut Dharma 2004. Pertama, identitas anggota, di mana karyawan telah mengidentifikasi organisasi secara menyeluruh. Kedua, penekaan kelompok, di mana aktivitas tugas lebih diorganisir untuk seluruh kelompok daripada individu. Yang ketiga, fokus orang, di mana keputusan manajemen memperhatikan dampak keluaran yang dihasilkan oleh karyawan dalam organisasi. Keempat, penyatuan unit, di mana unit-unit dalam organisasi didorong agar berfungsi dengan cara yang terorganisasi atau bebas. Yang kelima, pengendalian, di mana peraturan regulasi dan pengendalian langsung digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan karyawan. Yang keenam, toleransi risiko, di mana pekerja didorong untuk agresif, kreatif, inovatif, dan mau mengambil risiko. Ketujuh, kriteria ganjaran,
di mana ganjaran seperti peringatan, pembayaran, dan promosi lebih dialokasikan menurut kinerja karyawan daripada senioritas, favoritisme atau faktor non-kinerja lainnya. Yang ke-8, toleransi konflik, di mana karyawan didorong dan diarahkan untuk menunjukkan konflik dan kritik secara terbuka. 9. Orientasi sarana tujuan, di mana manajemen lebih berfokus pada hasil atau luaran daripada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai luaran tersebut. Yang ke-10, fokus pada sistem terbuka, di mana organisasi memonitor dan merespons perubahan dalam lingkungan eksternal. Terima kasih sudah menonton. Salam kami dari kelompok 3.